Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program pada Arduino untuk motor DC, ya, untuk membaca putaran dari motor DC dengan bantuan sensor rotary encoder. Nah, di antara motor DC yang dilengkapi dengan sensor rotary encoder adalah motor DC dengan tipe JGA 25-370. Nah, selain itu apa saja sih komponen yang dibutuhkan untuk program kali ini? Mari lihat videonya. Motor DC ini terdapat beberapa kabel, ya. Yang pertama M1 motor sebagai min, kemudian ground encoder, kemudian encoder A fase atau fase A, kemudian encoder fase B, kemudian kabel 3,3 volt untuk encoder, kemudian M1 untuk motor dengan daya positif. Nah, kita tidak akan menggunakan M1 motor negatif dan M1 motor positif. Kita tidak akan memprogramnya untuk berputar sendiri, tapi akan kita yang putarkan. Nah, yang kita pakai adalah ground encoder, encoder fase A, encoder fase B, kemudian 3,3 volt encoder positif. Nah, yang pertama, sambungkan encoder fase A pada pin nomor 2, kemudian encoder fase B pada pin nomor 3. Nah, selanjutnya adalah kabel ground dari encoder kita sambungkan ke ground. Nah, kemudian 3,3 volt encoder kita sambungkan ke pin 3,3 volt. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kode. Pertama, kita definisikan variabel, sebuah variabel yang namanya ENCA atau encoder A itu pada pin nomor 2, kemudian encoder B pada pin nomor 3. Nah, kemudian kita deklarasikan juga integer dengan variabel posi, ya ini bisa apa saja sih. Kemudian sama dengan 0. Nah, kemudian pada void setup kita isi dengan serial begin 3600, kemudian pin mode untuk encoder A sebagai input dan pin mode untuk encoder B sebagai input juga. Nah, kemudian pada setup ini ada attach interrupt, di dalamnya adalah digital pin to interrupt, yaitu encoder A. Kemudian jalankan metode read encoder dan modenya adalah rising. Rising ini adalah ketika encoder tersebut dari low ke high, membandingkan encoder B kepada encoder A ketika encoder A dari low ke high. Nah, pada void loop kita isi dengan serial print posi, ya. Nanti kita bisa lihat berapa count untuk produknya. Nah, pada void read encoder seperti yang tadi, pada attach interrupt akan menjalankan metode read encoder. Nah, di sini deklarasikan integer B, variable B sama dengan digital read encoder B. Artinya B ini akan menyimpan data dari pembacaan pin digital encoder B atau pin digital nomor 3. Nah, jika B lebih dari 0, artinya pada waktu itu B nya ada sinyal lagi high, maka dia artinya berlawanan dengan arah jarum jam atau CW ya.
counter clockwise. Nah, kemudian jika selain itu artinya B-nya 0, ya, artinya B-nya keadaan low, maka dia berarti berputar searah jarum jam atau CW clockwise ya. Nah, mari kita upload program ini pada Arduino. Oke, selesai di-upload, kita buka yang monitor. Terlihat bahwa sekarang masih 0 ya. Nah, kita coba putar searah jarum jam. Nah, maka count-nya akan bertambah. Nah, kemudian kita putar sebaliknya, akan mengecil, kemudian nanti akan menghasilkan nomor negatif ya. Ya, itu untuk membaca count dari wheel ini. Nah, kalau misalnya kita hitung ini satu putaran ini dapat berapa count, nah kita bisa perkirakan, kita bisa menghitung, bukan perkirakan, tapi kita bisa menghitung seberapa besar sudut yang ditempuh, atau kita bisa hitung untuk menjadi velocity dan sebagainya kan, seperti odometernya seperti itu. Nah, kemudian kita tidak akan mencoba menjalankannya sekarang, menjalankan rodanya, karena kita akan mencoba sebuah software simulasi yang bernama Webot. Nah, di sana kita bisa tahu kita bisa mensimulasikan berbagai robotnya. Mari kita coba lihat software Webotnya. Nah, seperti yang terlihat ada satu mod sebuah robot yang berputar-putar ya. Nah, ini nanti kita akan coba simulasikan. Hanya saja yang kita simulasikan tentunya bukan di video yang sekarang. Maka dari itu tunggu saja video-video selanjutnya. Ya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.